Mahasiswi perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bandar Lampung. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan hadir untuk acara penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya mental health. Sebelumnya teman-teman sudah tahu ya dengan saya. Saya Dewi Juliandri. Saya mahasiswi di Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi S1 Keperawatan kelas 1B dengan NIM 2103277065. Nah, teman-teman, karena kita sebagai remaja dan juga sekaligus mahasiswa dan mahasiswi ya, jadi kita pasti akan mengalami walaupun mungkin sesekali ya mengalami stres dengan tugas, stres dengan kehidupan sendiri ya di luar kampus. Nah, jadi gimana sih supaya mental kita tetap sehat, tetap baik? Nah, jadi teman-teman, apakah sudah ada yang mengetahui tentang pengertian mental health atau kesehatan mental? Belum? Jika belum, bisa kita lihat di sini kesehatan mental atau mental health merupakan salah satu bentuk kesehatan yang berhubungan dengan kondisi emosi, hati, serta pikiran kita mengenai baik dan buruknya. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental atau mental health adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu dapat mewujudkan potensi dirinya sendiri dari kesehatan mental yang dimilikinya. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, tidak memikirkan tentang hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Nah, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari, menjalani rutinitas dengan sebagaimana mestinya, dan menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, orang yang memiliki gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu mungkin akan mengalami gangguan suasana hati, seperti mungkin akan mengalami cemas, mengalami rasa takut yang berlebihan, dan juga akan sulit berkonsentrasi, kemampuan berpikirnya juga akan menurun, serta kendali emosinya bisa mengarah pada hal-hal yang buruk dan mempunyai kendali emosi yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada penyebab dari gangguan mental. Ada yang sudah mengetahui tentang penyebab gangguan mental sendiri? Stres, banyak pikiran. Ya, betul, seperti yang dikatakan teman kita Nisa dan Priska, yaitu banyak pikiran dan juga stres. Stres dan banyak pikiran itu mungkin masih sama ya, masih sama. Dari banyak pikiran akan menimbulkan kepada stres. Nah, selain itu yang dapat menjadi gangguan atau penyebab dari gangguan mental itu bisa dari perubahan emosi yang tadi yang tidak stabil, yang mungkin kita memikirkan suatu hal ketika kita memiliki masalah, kita memikirkan hal itu secara berlarut-larut dan lebih mendalam. Itu bisa menjadi penyebab dari gangguan mental. Nah, jadi sehingga apabila kita tidak bisa mengelola emosi kita, tidak bisa mengelola pikiran kita, dan itu akan menyebabkan juga kepada gangguan mental. Nah, depresi juga dapat terjadi pada remaja ya, pada kita-kita gitu. Dapat karena yaitu bisa dari entah memikirkan tugas yang banyak dan tidak terselesaikan gitu. Kemudian mungkin ada masalah-masalah yang lain dari luar kampus, misal dari masalah keluarga, masalah pertemanan. Nah, jadi teman-teman, depresi itu bisa menjadi penyebab dari munculnya gangguan kesehatan mental yang lain. Karena depresi itu dapat terjadi pada remaja dan disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat, bisa itu dari orang tua, dari keluarga, dari teman, seperti itu. Atau mungkin depresi juga bisa disebabkan karena dibully teman. Jadi kita jangan suka membuli teman ya, harus saling menyayangi, menghargai perbedaan. Kemudian bisa juga karena pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual yang dialami oleh seseorang akan menyebabkan trauma
akan melekat pada dirinya selamanya, mungkin akan ke bawah sampai dia menjadi orang tua seperti itu, atau mungkin dia akan mempunyai ketakutan kepada entah itu laki-laki ataupun perempuan karena akibat dari ketraumatisan dari pelecehan ataupun dari bullying tadi. Selain dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, penyebab gangguan mental juga bisa berasal dari gangguan biologis. Misalnya dari benturan yang disebabkan oleh kecelakaan, atau mungkin bisa dari gangguan pada fungsi sel pada otak, atau mungkin juga karena kekurangan nutrisi. Jadi memang karena kita masih remaja, nutrisi kita benar-benar harus terpenuhi secara bagus, harus makan buah, sayur, dan juga vitamin yang terlengkapi. Apakah sudah mengerti dengan penyebab gangguan mental? Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada jenis-jenis gangguan mental. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari gangguan mental tadi. Gangguan mental itu kan ada banyak jenisnya, dan di sini saya hanya akan menyebutkan sedikit saja yang mungkin banyak kasusnya gitu. Yang pertama ada depresi, yaitu perasaan atau seseorang yang memiliki perasaan yang sedih serta cemas yang berlarut-larut. Kemudian ada bipolar, yaitu seseorang yang memiliki perubahan emosi yang sangat drastis. Contohnya, 5 menit yang lalu dia merasa sangat senang sekali. Kemudian 5 menit selanjutnya dia merasa seolah-olah dunianya hancur, seolah-olah dia tidak mau hidup lagi gitu, karena perubahan emosi yang sangat drastis. Kemudian ada insomnia atau sulit tidur. Di sini ada teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan tidur. Nah, jadi supaya tidak, nanti kita bahas ya bagaimana cara supaya tidak mengalami insomnia. Nah, jadi insomnia itu adalah kesulitan tidur atau mengalami gangguan tidur ya Teh Nisa ya. Siap. Kemudian ada OCD. OCD itu adalah pikiran obsesif yang terus-menerus untuk supaya kita tuh apakah sudah yakin melakukan ini dengan benar, apakah sudah misal ketika kita menutup pintu, nah orang dengan penderita OCD itu harus benar-benar melihat apakah pintu itu tertutup rapat atau tidak. Jadi harus benar-benar dipastikan beberapa kali baru dia yakin dan dia bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi OCD itu sangat mengganggu ke keseharian kita sehari-hari gitu ya, penderitanya. Kemudian ada skizofrenia, yaitu halusinasi dan delusi yang sulit dikontrol. Jadi orang itu akan terus-terusan berhalusinasi, memikirkan tentang satu hal yang memang orang lain tidak memikirkan itu gitu. Jadi yang berpikirnya tuh, yang halusinasinya itu yang jelek lah, yang hal yang buruk. Kemudian ada skizoafektif. Nah, kalau skizoafektif itu lebih parah karena dia itu gabungan dari skizofrenia dan juga depresi. Jadi selain dia selalu melakukan halusinasi serta delusi, dia juga sering merasa sedih yang secara berlarut-larut, yang berkepanjangan, pokoknya cemas, merasa takut. Teman, ada yang ditanyakan dulu mengenai jenis-jenis gangguan mental yang ada di sini? Tidak. Apa ya? Silakan. Cara menghilangkan trauma. Cara menghilangkan trauma yang mungkin bisa kita lakukan dengan terapi. Kalau misalkan traumanya itu tentang apa gitu, mungkin traumanya mungkin kasusnya karena bullying. Nah, jadi kalau bullying itu kan biasanya berasal dari teman sendiri atau mungkin bisa dari keluarga juga gitu ya, mungkin ada. Jadi sebisa mungkin kita itu supaya bisa menghilangkan rasa trauma itu, dari keluarga juga harus mendukung supaya dan meyakinkan bahwa ya bullying itu emang ada, tapi kamu harus bisa melawannya. Kamu usahakan harus punya teman yang benar-benar bisa support kamu supaya kamu percaya bahwa ya walaupun emang ada bullying tapi kamu bisa terhindar dari bullying itu. Jadi kamu harus bisa melawan rasa trauma kamu supaya trauma kamu hilang. Jadi jangan sampai kamu punya trauma tapi kamu malah lari dari trauma itu. Karena kalau lari dari trauma itu bukan dilawan, ya nanti mungkin akan terus-terusan ada.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, jika sudah kita ke slide selanjutnya, yaitu ada bahaya dari gangguan mental. Jadi gangguan mental itu sangat berbahaya teman-teman, karena gangguan mental dapat berbahaya bagi penderitanya, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya jika tidak segera diatasi. Gangguan mental akan sangat mempengaruhi kehidupan si penderita sehari-hari dan merusak kehidupan sosialnya. Jadi kehidupan atau aktivitas si penderita sehari-hari itu akan terganggu. Dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan seperti hari-hari biasa ketika mentalnya aman gitu, mentalnya sehat. Nah, biasanya orang dengan gangguan mental juga akan mengalami anoreksia atau gangguan makan, yang mungkin biasanya tadinya dia makan 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari, atau mungkin dia tidak mau makan gitu karena ya tadi mentalnya terganggu gitu. Atau mungkin ada juga yang mengalami gangguan makannya tuh jadi tadinya dia makan cuma 2 kali sehari menjadi 5 kali mungkin gitu. Jadi bisa seperti itu, bisa berkurang nafsu makan atau bisa meningkat nafsu makannya. Nah, selain gangguan makan atau anoreksia, penderita juga akan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dialami, atas apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin ketika dia gagal dalam suatu hal, dia akan menyalahkan bahwa ih kok aku nggak bisa sih, gini aja kok nggak bisa gitu. Jadi dia akan terus-terusan berpikir berlarut-larut dalam hal itu, hal yang gagal gitu. Jadi dia memikirkan yang gagalnya saja. Padahal kan sebelum itu dia sudah bisa melewati semua itu, kan berarti ada banyak pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan gitu. Tapi dia hanya terus-terusan berpikir pada kegagalannya saja dan terus menyalahkan dirinya. Nah, dari terus menyalahkan dirinya itu, dia juga mungkin akan merasa putus asa dan tidak ada harapan gitu, karena ya dia merasa bahwa dunianya sudah runtuh gitu, dunianya sudah hancur karena dia gagal untuk mencapai hal yang dia inginkan. Mungkin dari hal itu dia akan berpikir untuk entah menyakiti dirinya sendiri atau bahkan sampai ke mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi memang penting di sini tuh memang yang terpenting itu selain kesadaran dari dirinya sendiri, juga memang sangat penting juga dukungan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga. Nah, teman-teman, dengan bahaya gangguan mental sudah bisa dipahami? Baik, jika sudah bisa dipahami, kita selanjutnya ada cara menghindari gangguan mental. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan yang paling mendasar itu ketika kita punya masalah, ketika kita merasa bahwa aduh saya nggak bisa nih selesaiin masalah saya sendirian gitu, atau saya nggak kuat nih buat memikirkan hal ini sendirian. Nah, teman-teman bisa ceritakan masalah teman-teman itu ke orang terdekat gitu ya, bisa ke keluarga atau mungkin ke sahabat, ke teman yang memang teman-teman percaya gitu, percaya bahwa dia ya walaupun tidak bisa memberikan solusi, setidaknya ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah teman-teman gitu, jadi lebih lega. Kemudian yang kedua itu kita tuh harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, jadi kalau kita selalu bersyukur, kita akan merasa bahagia, tenang. Nah, teman-teman juga bisa lakukan me time ya, me time, menghabiskan waktu sendirian untuk membuat diri kita lebih tenang, lebih damai, lebih tentram gitu. Mungkin bila ada teman-teman yang suka nonton film, nah me time itu bisa dengan nonton film, atau mungkin yang suka jajan bisa dengan jajan gitu ya, atau mungkin dengan hal-hal lain ya, mungkin jalan-jalan gitu. Kemudian teman-teman juga harus bisa mencintai diri sendiri gitu, atau love yourself gitu. Karena kalau kita gak mencintai diri kita sendiri, gimana orang lain bisa menyayangi dan mencintai diri kita gitu. Diri kita aja gak sayang sama diri kita. Kalau udah sayang sama diri sendiri, pasti untuk melakukan hal-hal yang tadi menjadi gangguan, penyebab dari gangguan mental itu ya teman-teman gak akan rela gitu, karena teman-teman sayang sama diri sendiri. Kemudian ada traveling atau jalan-jalan bersama orang-orang terkasih, bisa itu keluarga atau mungkin sahabat. Kemudian ada hindari hal-hal yang menyebabkan stres. Jadi hindari masalah-masalah yang ya mungkin kan setiap orang pasti punya masalah ya, tapi
jangan terus-terusan dipikirkan gitu, jangan terus-terusan dibuat beban. Jadi supaya kita tidak mengalami stres berkepanjangan yang akan menghasilkan atau menjadikan kita mengalami gangguan mental. Gimana teman-teman, sudah mengerti dengan cara menghindari gangguan mental? Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan mental. Nah, cara menjaga kesehatan mental itu tidak jauh berbeda ya dengan cara menghindari gangguan mental tadi. Bisa dengan ceritakan masalah kepada orang terdekat, kemudian lakukan olahraga yang rutin gitu ya. Mungkin kalau nggak rutin pun dalam seminggu 2 kali atau 3 kali, setidaknya lakukan olahraga lah dalam seminggu supaya tubuh kita tetap rileks. Kemudian ada penuhi asupan nutrisi. Jadi penuhi asupan nutrisi seperti jangan lupakan makan buah dan sayur ya kalau makan. Kemudian jika sedang mengalami sedih atau cemas, ada makanan yang memang langsung bergerak ke mood kita, memperbaiki mood kita seperti kafein. Jika ada yang suka minum kopi, mungkin bisa minum kopi. Kemudian jika ini yang suka coklat, bisa makan coklat gitu. Tapi dengan porsi yang cukup, jangan yang terlalu berlebihan gitu, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian ada pelajari cara mengatasi stres. Jadi teman-teman harus tahu gimana sih supaya kita tuh tidak stres gitu. Nah, mungkin salah satu caranya, mungkin teman-teman bisa melakukan gerakan yoga yang bisa menenangkan ya, karena gerakan yoga itu kan selain menyehatkan juga menenangkan. Sebelum tidur mungkin jika tidak bisa tidur, lakukan gerakan yoga. Nah, selanjutnya itu ada tetapkan tujuan yang realistis. Jadi dalam hidup itu kita harus mempunyai tujuan hidup. Nah, jadi tujuan kita hidup itu apa sih? Karena kan kita sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi kita pasti sudah mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kita ke depannya mau gimana, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau gimana. Nah, jadi dengan tujuan hidup itu, hidup yang kita jalani akan lebih bersemangat untuk menjalani hidup, lebih bahagia gitu, lebih bersyukur juga. Kemudian yang selanjutnya ada tinggalkan aktivitas monoton. Mungkin misalnya ketika teman-teman belajarnya mungkin aku ngerasa bosen nih belajarnya gini aja ketika belajar sendiri. Nah, teman-teman bisa cari teman yang lain untuk bisa belajar bersama. Jadi ya tidak monoton karena akan sambil sharing gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tetap jalin komunikasi dengan banyak orang, atau minimal tidak dengan banyak orang pun ya dengan orang-orang sekitar. Jadi teman-teman jangan sampai hanya terus-terusan berdiam diri sendiri gitu, di kamar mengurung diri, tidak mau bersosialisasi atau bertemu dengan orang lain gitu. Jangan sampai seperti itu, karena itu bisa menjadi penyebab dari gangguan mental gitu. Kemudian selanjutnya ada tetap berpikir positif. Jadi ketika mungkin ada masalah yang datang, kita harus bisa berpikir positif dari masalah yang datang itu. Misalnya berpikirnya seperti, aku kalau nggak kayak gini mungkin aku nggak akan lebih bahagia gitu. Jadi aku mungkin kalau nggak di titik ini dulu sekarang, mungkin nanti aku nggak akan sukses atau nggak akan mendapatkan hal yang jauh dari yang aku bayangkan, dari yang aku inginkan, dari yang aku rencanakan. Jadi usahakan teman-teman harus bisa terus berpikir positif gitu. Kemudian ada istirahat yang cukup. Nah, jadi istirahat itu memang sangat penting. Selain istirahat itu sangat penting dan berpengaruh bagi fisik kita, istirahat juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena jika kita istirahatnya tidak cukup, emosi kita itu akan tidak stabil, emosi kita itu akan sulit kita kontrol gitu. Jadi mungkin akan mudah marah, mudah tersinggung, sensitif lah intinya. Jika sudah mengerti tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada penanganan gangguan mental. Sebenarnya yang paling utama untuk kita menangani gangguan mental itu ya dari diri kita sendiri dan juga dari keluarga. Jadi yang pertama itu ada terapi keluarga. Terapi keluarga itu sangat penting.
terapi keluarga itu gimana sih? Nah, terapi keluarga itu bisa berupa motivasi atau dukungan, support dari orang-orang sekitar atau dari keluarga kita atau mungkin dari sahabat kita. Jadi ketika ada teman yang mungkin kelihatannya mempunyai masalah, nah jangan kita biarkan sendiri, jangan kita biarkan dia tuh terus-terusan berdiam diri gitu. Ya usaha buat si teman kita itu yang kita lihat sepertinya dia punya masalah itu ya untuk mau bersosialisasi bersama kita, mau kumpul gitu. Setidaknya dia mau meluapkan isi hatinya walaupun ya mungkin tidak semua, karena ya tidak semua hal harus orang lain tahu gitu. Jadi intinya harus bisa mendapatkan dukungan atau motivasi dan pendampingan dari orang-orang terdekat dia. Kemudian jika terapi keluarga sudah dilakukan tapi dia mungkin masih ada nih gangguan mentalnya, itu dia mungkin masih ada. Nah, bisa dengan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, obat-obat yang diresepkan dokter ini pun tidak akan obat-obat yang keras, obat yang diberikan oleh dokter ahli atau psikiater. Mungkin akan cuma berupa obat yang bisa menenangkan, yang bisa membuat si penderitanya itu lebih bisa tenang, lebih nggak cemas lagi, nggak takut lagi gitu. Atau mungkin juga akan diberikan vitamin supaya mungkin ketika si penderitanya kurang nafsu makan, supaya si penderitanya itu ada nafsu makan kembali. Nah, kemudian ada psikoterapi. Nah, psikoterapi itu penderita itu akan dibawa ke dokter ahli atau psikolog dulu. Nah, di psikolog kan nanti akan dianalisis gitu, gimana cara dia merespon, cara dia berbicara. Akan dilihat gimana dia, karena kan kalau orang yang mempunyai trauma terhadap orang lain, mungkin ketika diajak berbicara dia tidak akan mampu dan tidak akan mau untuk menatap lawan bicaranya. Jadi dia pasti akan berusaha untuk tidak memperhatikan si lawan bicaranya itu. Teman-teman, gimana ada yang ditanyakan dengan penanganan gangguan mental? Itu adalah hal yang paling mendasar yang mungkin bisa dilakukan. Jika ada yang mengalami gangguan mental itu bukan dia nggak normal, bukan. Jadi nggak perlu dijauhi, nggak perlu dibully atau si dia mah punya gangguan mental, atau dia mah punya bipolar, punya gimana. Jangan digitu-gituin, karena yang dia butuhin itu ya semangat, motivasi dari orang-orang sekitarnya. Ini adalah penanganan gangguan mental yang paling mendasar yang bisa dilakukan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai penanganan gangguan mental? Silahkan Teh Priska. Cara menghilangkan insomnia. Oh, ya, cara menghilangkan insomnia. Insomnia itu kan bisa disebabkan oleh pikiran kita yang masih memikirkan hal-hal yang mungkin menjadi masalah gitu. Nah, jadi gimana supaya enggak insomnia gitu ya. Nah, kita bisa lakukan dengan cara jangan terlalu memikirkan hal itu yang menjadi masalah. Jangan terlalu dipikirkan secara berlarut-larut. Atau mungkin kalau masih terpikirkan, kita bisa melakukan gerakan yoga, atau sebelum tidur kita bisa diiringi dengan murotal atau musik-musik yang menenangkan, yang bisa membuat kita tenang, membuat kita ngantuk gitu. Jadi lama-lama juga akan tidur. Nah, kalau misalkan dengan cara itu insomnia-nya masih belum sembuh, biasanya orang-orang dengan insomnia akan mengkonsumsi obat tidur. Nah, namun dari pengkonsumsian obat tidur itu kan pasti ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya itu kan bisa kalau misalkan dia nggak mengkonsumsi obat tidur, dia tetap nggak bisa tidur, dia sulit tidur, atau bahkan ketika dia terus-terusan mengkonsumsi obat tidur atau ketergantungan, bahkan insomnia-nya pun dapat kembali lagi. Jadi si obat-obatnya itu tidak mempan lagi karena sudah terlalu ketergantungan. Gimana Teh Priska? Sudah jelas? Di sini saya akan menambahkan sedikit tips atau mungkin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita mau tidur di malam hari, jangan lupa kita harus ucapkan terima kasih sama diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah mau bertahan,
karena sudah mau tetap berjuang, tetap menjalani hari-hari yang mungkin berat gitu. Terima kasih sudah pokoknya ucapkan hal-hal yang baik tentang diri sendiri kepada diri sendiri, ucapkan terima kasih, ucapkan hal-hal yang baik pokoknya. Jadi harus ada dukungan dari diri sendiri juga. Nah, jadi ketika kita merasa down, merasa kita memiliki masalah, kita bisa menenangkan diri kita sendiri dengan cara memeluk diri kita sendiri dengan ada yang dinamakan butterfly hug. Jadi caranya itu sini, ditepuk-tepuk aja dirinya sendiri gitu. Ditepuk-tepuknya juga yang lembut, yang bisa menenangkan kita aja, sambil ucapkan bahwa terima kasih, tetap semangat, tetap bertahan, tetap kuat aja gitu, sambil ditepuk-tepuk seperti ini. Teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan lupa untuk kita menerapkan hal yang baik-baik pada diri kita sendiri. Tetap sayangi diri kita sendiri, jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.